Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Rifan. Halo Rifan. Rifan ini berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Wak. Tepatnya dari kota Manggarai. Halo Flores, halo Manggarai. Nah, jadi cerita ini terjadi waktu Rifan ini duduk di kelas 3 SMK semester awal tahun 2016 lalu, Wak. Jadi, Wak, di kampungnya Rifan ini ada kebiasaan buat anak-anak cowok nih ya, setiap hari Minggu libur sekolah kan, nanti sepulang dari ibadah di gereja, mereka semua akan membantu orang tuanya untuk pergi mencari kayu bakar di hutan yang letaknya memang lumayan jauh, Wak, dari kampung mereka. Dan kayu-kayu ini nanti mereka kumpulkan yang nantinya akan digunakan buat memasak atau untuk pakan babi. Nah, jadi, Wak, seperti biasa sepulang gereja di hari Minggu itu Rifan makan pagi nih, sarapan bentar terus cus lah langsung pergi berangkat ke hutan. Nah, hari itu Rifan pergi bersama 5 orang lainnya, Wak. Yang pertama Nardi, abangnya Rifan, terus ada Dedi, terus ketiga Chandra, abangnya si Dedi, Erik dan Lodo. Ya, jadi selain Rifan dan Nardi abangnya, ada lagi 4 orang lain tetangganya Rifan yang juga ikut nih sama-sama lah gitu. Nah, menurut ceritanya Rifan ini, Wak, di kampungnya itu ada kayak kepercayaan gitu, dimana pantangannya adalah kalau kalian udah nyampe di hutan itu, pantang untuk berteriak memanggil kawan atau siapapun itu dalam keadaan apapun. Itu pantangannya ya. Nah, Rifan sama 5 orang lainnya juga udah khatam kali sama kebiasaan itu. Namanya juga itu kegiatan mereka tiap minggu, Wak, yang memang sudah dilakukan terus menerus pula. Jadi mereka berangkat masuk hutan tuh memang nggak ada lagi pakai briefing itu, langsung masuk, langsung pergi. Nah, sesampainya mereka di hutan, Wak, mereka menyimpanlah itu semua bekalnya, alas kepala mereka di satu titik, di satu tempat yang nantinya akan dijadikan titik kumpul untuk mereka bertemu lagi setelah berpencar itu. Dan kayu-kayu yang berhasil mereka kumpulkan itu juga nantinya akan dikumpul dan diikat di titik itu sebelum mereka semua pulang. Oke? Jadi waktu itu langsunglah mereka ini berpencar kan, mencari kayu masing-masing. Nah, posisinya si Rifan ini nelusurin hutan berdua ya sama abangnya, Bang Nardi. Setelah sekitar 1,5 jam berlalu, tiba-tiba Rifan ini dengar, Wak, suara teriakan Lodo. Waktu itu Lodo bilang, "Woi, kalian di mana? Di sini nggak ada kayunya." Itu katanya. Nah, kagetlah Rifan sama Bang Nardi kan. Kalian ingat kenapa kan, Wak? Betul, karena memang jelas sekali aturannya, pantang berteriak memanggil satu sama lain kalau lagi dalam hutan itu. Nah, saat itu Bang Nardi langsung natap Rifan kan. Mereka tatap beberapa detik, langsung Bang Nardini memperingatkan sama si Rifan, "Kau fokus aja ya sekarang ya. Fokus sama parang sama kayu-kayu kau." Jadi memang aturannya nggak boleh nyautin balik itu atau overthinking lah gitu. Jadi mereka berdua diam aja. Lanjut lagi, walaupun memang dalam hati, aduh, kenapa pula berteriak gitu kan. Lanjut. Alah, baik-baik aja gak tuh ya. Udah dalam hati si Rifan udah agak deg-degan itu. Dan setelah itu mereka dikejutkan lagi karena gak lama setelah Lodo teriak, ada yang balas nih sautan Lodo dengan suara yang lirih lagi, wah, halus sekali, tapi volume suaranya kencang. Dan suara itu bilang, "Di sini, woi, kayunya banyak." Itu. Nah, dengan kebingungan si Rifan ini bertanyalah sama abangnya kan, "Bang, siapa yang nyahut itu?" Bang Nardi cuma bilang, "Nanti tangan kau luka. Jangan kau banyak tanya, cepat kau cari kayu tuh biar cepat pulang kita." Gak disautu sama Bang Nardi, tetap disuruh potong aja kayu tuh, cari kayu tuh. Iyalah, si Rifan lanjut lagi. Aduh, siapa pula tadi yang nyahut itu, ya Allah. Kecemasan Rifan pun gak berhenti sampai di situ aja, Wak. Karena ternyata setelah ada yang nyaut yang balas sautan si Lodo tadi, Rifan dengar lagi suara teriakan Lodo. Dan Lodo ini lagi teriak manggil-manggil kawan-kawannya yang lain. "Rifan, Bang Nardi, dia." Siapa lagi tadi kawan-kawannya? Pokoknya dipanggilan semua nama-nama yang lain kan. Tapi Rifan terus diingatkan dan dilarang sama Bang Nardi, "Jangan kau balas sautan itu ya." Lanjut lagi. Walaupun sebenarnya Bang Nardi juga pas sudah ngeri-ngeri sedap juga lah detik itu, Wak. Karena mereka juga khawatir nih terjadi apa-apa nanti sama si Lodo kan. Karena apa? Karena Lodo sudah melanggar peraturan di kampung itu. Gak boleh berteriak. Sampai waktu ketiga kalinya Lodo berteriak, Wak, Rifan kembali mendengar sahutan dengan jawaban yang sama persis dengan sahutan yang pertama tadi. Tapi bedanya kali ini suaranya terdengar lebih jelas dan lebih kencang, Wak. Seakan-akan yang berteriak itu posisinya ada tepat kali di belakang Rifan sama Nardi. Ada lagi yang teriak, "Di sini, woi, kayunya banyak." Tapi kayak macam di belakang kalian bayangin kan tuh kayak gimana. Dan suara itu memang betulan kayak ada pas di belakang Rifan sama Nardi, Wak. Bang Nardi pun dengar. Apa nggak mau lepas jantung Glenn kalau Glenn di posisi mereka tuh. Tapi ya udahlah, Rifan dan Bang Nardi tetap berpegang teguh sama kepercayaan mereka. Dan tetap berusaha semampu mereka untuk tetap fokus tuh. Nyari kayu kan. Gini nggak selesai-selesai nanti tugas awak. Cepat dek, udah selesai dek. Udah Bang, sikit lagi ya, ambil lagi cepat. Dah gitu. Dan setelah 3 jam berlalu, kayu pun sudah terkumpul banyak, Wak. Rifan dan kawan-kawannya pun akhirnya berkumpul kembali nih di titik awal tadi.
yang tempat mereka taruh bekal tuh kan, kumpul di situ. Nah pas lagi ngumpul ini Rifan memang ngelihat ada si Lodo, Wak. Ada. Waktu itu dipikirnya Rifan, syukurlah masih ada kawan aku. Mungkin tadi cuma godaan yang aneh-aneh aja mungkin gitu. Masih selamat lah yang penting kawannya kan. Di-packing lah kayu-kayu itu semua sama mereka, diikat. Terus mereka pun lanjutlah bergegas pulang tanpa membahas soal peristiwa sahut menyaut tadi yang didengar sama Bang Nardi sama Bang Rifan tuh. Nah sebelum aku lanjut lagi ke kisahnya nih, Wak, ya, ada sebenarnya satu lagi kebiasaan dan juga kepercayaan masyarakat di kampungnya Rifan ini, di mana selain nggak boleh berteriak memanggil orang di dalam hutan itu, formasi atau barisan pada saat pergi dan pulang tuh nggak boleh berubah, harus sama. Jadi kayak mana urutan kalian berbaris waktu awal masuk hutan itu, kayak gitulah waktu kalian balik keluar, kayak gitu juga harus tetap urutan barisannya tuh. Yang paling depan harus tetap depan, yang paling belakang harus tetap di belakang. Nah jadi susunan mereka pas berangkat itu yang paling depan ini adalah Bang Chandra, abangnya Dedi. Bang Chandra, Dedi, Erik, Bang Nardi, Rifan, Lodo. Ya, perginya kayak gitu, baliknya pun harus kayak gitu formasi mereka kan. Dah lah akhirnya mereka udah susun formasi seperti biasa, jalan balik lah ini mereka. Nah waktu perjalanan balik itu mereka nggak ada bahas yang aneh-aneh, yang horor-horor yang kayak gimana-gimana, nggak ada. Apalagi yang tadi nggak ada dibahas. Mereka cuma ngobrolin obrolan santai, ngobrolin cewek, kuliah nanti mau di mana, itu obrolan sehari-hari aja lah. Nah setelah mereka sampai di pertengahan hutan, Wak, mereka menyeberangi sungai itu lewat dari jembatan bambu memang, lalu sempat beristirahat sebentar di sana sambil mandi, Wak, di sungai itu. Dan di titik ini mereka pun istirahat mandi lah gitu kan. Di pinggir sungai itu memang ada satu pohon besar kali pohonnya. Tapi kan memang mereka udah biasa kali lewat situ, jadi nggak mikir aneh-aneh. Takut aja enggak gitu loh, udah biasa lah pula. Dan setelah mandi, Rifan dan kawan-kawan ini pun langsung lah kembali lagi berbaris seperti formasi awal dan baru lanjut balik. Nah aman ini kan, Wak, ya. Dapat kayunya, udah istirahat, udah mandi pula mereka kan. Pergi berenam, balik juga tetap berenam. Aman lah ini kan. Sampailah akhirnya mereka tiba tuh di dalam kampung mereka. Nah setelah melewati gapura kampung, mereka pun bubar formasi nih dan berpencarlah balik ke rumah masing-masing. Hari itu selesai tuh, dan belum. Kenapa? Karena nggak lama setelah Rifan sampai di rumahnya, tiba-tiba sekitar jam 6 sore, Wak, mamanya Rifan manggil Rifan sama Nardi. Rifan, Nardi, sini lu nak. Tante Gin datang nih, ha. Tante Gin kalian tahu siapa? Mama Lodo. Tante Gin datang nak, sini nak. Nah waktu itu si Rifan mikir, kenapa Tante Gin datang ke rumah nih? Pas Rifan keluar sama abangnya ketemu sama Tante Gin kan, kalian tahu apa yang Tante Gin tanya sama mereka? Tante Gin nanya, Lodo di mana nak? Kok belum pulang? Nah mendengar pertanyaan Tante Gin, syok lah si Rifan sama Bang Nardi. Hah? Belum balik? Tadi kami udah bubar semua di gapura depan, Bu, setelah cari kayu. Karena memang sepengetahuan mereka, Lodo ini ya balik memang sama mereka, Wak. Nah kalian masih ingat kan gimana formasi mereka keluar masuk hutan itu? Rifan berjalan pas kali depan Lodo. Lodo kan memang yang paling belakang kan. Dan seperti yang udah aku ceritakan tadi, di jalan pulang tuh mereka ngobrol. Sempat pula istirahat mandi.